Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Saya hendak menjelaskan sedikit mengenai mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan chip dalam sistem komputer yang memiliki fungsi utama untuk melakukan komputasi logika dan aritmatika. Chip sendiri atau IC (Integrated Circuit) adalah sekeping silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik lainnya. Bisa kita lihat bentuk dari mikroprosesor ini begitu kecil, berbentuk kepingan. Jadi seperti ini. Seperti yang tadi sudah dibilang, berbentuk persegi, kecil, berada di dalam board atau papan. Nah, mikroprosesor ini sering disebut sebagai inti dari sebuah komputer. Itu benar namun tidak sepenuhnya, karena mikroprosesor membutuhkan perangkat lain agar dapat bekerja dengan baik, jadi tidak dapat berdiri sendiri. Lalu untuk fungsi dari mikroprosesor adalah untuk mengambil data dan instruksi dari memori, lalu untuk memindah data dari dan ke memori, untuk mengirim sinyal kendali dan melayani sinyal interupsi, untuk menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor, lalu yang paling utama untuk mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika. Di dalam mikroprosesor terdapat komponen berupa register, itu berfungsi untuk menyimpan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Lalu ada ALU, Algorithm and Logic Unit, untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika sebagai fungsi utamanya. Lalu ada Timing and Control Unit untuk mengambil dan mendekodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor. Nah, untuk sejarahnya, pada tahun 1969 itu Nippon Calculating Machine Corp bekerja sama dengan Intel guna membuat otak dari prototipe kalkulatornya. Nah, rencana dari Intel itu membuat 4 chip. Salah satunya Intel 4004 yang dapat mengintegrasikan RAM, ROM, dan perangkat-perangkat lainnya. Akhirnya, Intel berhasil menciptakan chip tersebut dan akhirnya Intel 4004 dipublikasikan pada tahun 1971 dengan kabar announcing a new era in integrated electronics. Memang benar ya bahwa a new era in integrated electronics, karena mikroprosesor merupakan terobosan baru pada masa tersebut, yang mana mikroprosesor tersebut berukuran kecil yang dapat menggantikan prosesor-prosesor sebelumnya yang dapat memenuhi ruangan. Dan disitu dituliskan bahwa integrated electronics yang berarti electronics yang terintegrasi. Nah, lalu untuk jenis-jenisnya. Untuk jenis-jenis mikroprosesor dapat dibedakan berdasarkan ukuran bitnya, ukuran memorinya. Dulu Intel 4004 masih menggunakan 4 bit, sampai sekarang muncul 64 bit sebagai default dari kebanyakan mikroprosesor. Nah, bit atau memori ini artinya kemampuan mikroprosesor untuk menyelesaikan suatu proses dalam satu waktu. Jadi semakin banyak bit atau memori, maka semakin banyak juga proses yang dapat dilakukan oleh mikroprosesor dalam satu waktu. Berarti lebih baik. Untuk merek dari mikroprosesor itu sebenarnya ada banyak. Namun dari banyaknya tersebut ada beberapa merek terkenal semacam Intel, AMD, Broadcom, Snapdragon, MediaTek, dan masih banyak lainnya.
Jadi seperti itu saja penjelasan singkat mengenai mikroprosesor. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.